Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Lestari dari Prodi Fisika NIM 200203017. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang fluida statis dan fluida dinamis. Nah, terlebih dahulu saya akan membahas tentang materi fluida statis. Nah, bagi kamu yang gemar belajar fisika atau memang mendapatkan mata pelajaran fisika, nah kita tuh harus tahu apa itu fluida. Nah, tidak lengkap rasanya jika kita tidak mempelajari atau tidak mengetahui tentang fluida. Nah, teman-teman pernah nggak mendengar atau penasaran kenapa sih kapal yang ada di tengah laut memiliki massa jenis lebih besar jika kita bandingkan dengan massa jenis air? Namun, massa jenis yang besar dapat mengapung di permukaan air. Nah, mungkin hal itu terdengar aneh, namun hal itu dapat dijelaskan dalam materi fluida statis. Nah, yang pertama, pengertian fluida statis. Fluida statis atau sering disebut dengan hidrostatika itu merupakan ilmu fisika yang mempelajari karakteristik zat cair dalam keadaan diam. Nah, ada berbagai macam zat yang tergolong ke dalam fluida statis ini, yakni seperti air dan gas. Gas tergolong ke dalam fluida. Nah, kenapa sih gas bisa tergolong ke dalam fluida? Nah, gas tersebut dapat mengalir dan disebabkan oleh hembusan angin. Nah, apa sih fungsi dari kita belajar fluida statis? Nah, fungsi belajar dari fluida statis yaitu untuk menjelaskan berbagai fenomena yang ada. Contohnya, perubahan tekanan atmosfer terhadap pengukuran permukaan laut. Nah, selain ini, kita juga dapat mencari atau menjelaskan tentang kenaikan besar tekanan air pada suatu kedalaman. Nah, apa-apa aja sih sifat-sifat dari fluida statis? Nah, yang pertama ada massa jenis. Nah, massa jenis di sini diartikan sebagai ukuran kepadatan atau densitas pada suatu benda homogen. Nah, di mana massa jenis ini merupakan pengukuran massa pada satuan volume sebuah benda. Nah, bagaimana sih jika massa jenis suatu benda semakin tinggi? Maka massa pada setiap volumenya akan semakin besar pula. Nah, massa jenis ini dapat dari hasil bagi dari total massa dengan total volumenya. Nah, kemudian massa jenis ini digunakan untuk apa? Nah, massa jenis ini digunakan untuk mengetahui suatu benda dapat mengapung di suatu permukaan air. Meskipun air itu memiliki massa berat yang besar. Nah, semakin kecil massa jenisnya, maka benda akan semakin mengapung ke atas. Nah, kemudian dapat kita rumuskan di mana Rho sama dengan M per V, di mana Rho itu adalah massa jenis benda dalam satuan kilogram per meter kubik. M adalah massa benda dalam satuan kilogram. V adalah volume benda dalam satuan meter kubik. Nah, yang kedua ada tekanan. Nah, tekanan ini merupakan hasil bagi dari gaya yang bekerja tegak lurus dengan luas bidang. Nah, di mana tekanan digunakan untuk mengukur kekuatan suatu benda. Nah, benda yang diukur itu bisa berupa benda cair maupun benda gas.
Nah, kemudian dapat kita rumuskan menjadi P sama dengan F per A, di mana P sama dengan tekanan atau Pascal dalam satuan N per M kuadrat. F adalah gaya dalam satuan Newton, dan A adalah luas benda dalam satuan meter kuadrat. Nah, yang ketiga itu ada tegangan permukaan. Nah, interaksi antara molekul-molekul pada permukaan zat cair dapat memunculkan tegangan permukaan. Nah, permukaan zat cair itu cenderung dapat menegang. Nah, kenapa sih dapat menegang? Nah, hal ini yang disebut dengan tegangan permukaan. Nah, salah satu contoh dari tegangan permukaan adalah serangga yang dapat berjalan di atas permukaan air. Nah, kemudian dapat kita rumuskan menjadi Y sama dengan F per L, di mana Y itu adalah tegangan permukaan dalam satuan N per M, F adalah gaya atau dalam satuan Newton, dan L adalah panjang permukaan dalam satuan meter. Nah, yang keempat ada kapilaritas. Nah, gejala kapilaritas merupakan gejala naik atau turunnya suatu zat cair dalam pipa kapiler. Nah, kita dapat mengamati gejala-gejala ini dengan memperhatikan pipa-pipa yang dimasukkan ke dalam benjana dengan ujung pipa terbuka. Nah, permukaan air yang ada dalam pipa akan naik. Nah, berbeda jika kita mencelupkan pipa ke dalam raksa. Pada raksa, permukaan air raksanya justru akan menurun. Nah, kemudian dapat kita rumuskan menjadi H sama dengan 2Y cos theta per Rho kali G kali R, di mana H adalah kenaikan atau penurunan zat cair dalam satuan meter. Rho adalah massa jenis dalam satuan kilogram per meter kubik. Kemudian gravitasi atau G sama dengan percepatan gravitasi dalam satuan meter per sekon kuadrat. R itu jari-jari pipa kapiler dalam satuan meter. Nah, kemudian yang kelima ada vikositas. Vikositas adalah ketahanan fluida yang telah diubah tegangannya atau tekanan yang kemudian kita ukur. Nah, kemudian hasil pengukuran tersebut bisa kita sebut dengan vikositas. Kemudian ada jenis-jenis fluida statis. Yang pertama ada tekanan hidrostatis. Nah, apa sih itu tekanan hidrostatis? Tekanan hidrostatis adalah sebuah tekanan yang terjadi karena terdapat berat fluida yang tidak bergerak. Nah, apa sih contohnya? Contohnya itu ketika kita berenang di sebuah kolam, semakin dalam kita berenang, maka gendang telinga kita akan menjadi sakit. Nah, kemudian dapat kita rumuskan menjadi pH sama dengan Rho kali G kali H, di mana pH ini adalah tekanan hidrostatis dalam satuan N per meter kuadrat. Rho adalah massa jenis kilogram per meter kubik. Nah, contoh dari tekanan hidrostatis ini adalah seperti aliran darah pada tubuh kita. Nah, darah sebagai fluida dalam tubuh kita dapat memberikan tekanan terhadap dinding. Nah, kemudian yang kedua ada tekanan mutlak. Nah, tekanan mutlak ini adalah hasil dari perjumlahan antara tekanan luar dengan tekanan hidrostatis, atau sering kita sebut dengan tekanan total.
Nah, kemudian tekanan mutlak ini dapat kita rumuskan menjadi PT sama dengan P0 tambah Rho dikali G dikali H, di mana PT sama dengan tekanan mutlak dalam satuan N per M kuadrat atau PA.